Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tentang hijrah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa fi sihai sunnah wa ma rawahu ulama usirah anna Abu Bakrin lama wajadal muslimina. Dalam kitab sunnah dijelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq setelah menemui kaum muslimin qad tataba'u muhajirin ilal Madinah, beberapa orang sahabat sudah mendahului berangkat ke Madinah. Ja'a yasta'dzinu Rasulullah, beliau datang kepada Rasulullah minta izin agar bisa bergabung ke Madinah. Minal hijrati faqala lahu Rasulullah ala rislika. Kata Rasulullah, boleh ya, silahkan, tapi harus dengan rahasia. Artinya jangan terburu-buru. Fa'aba fa inni arju ayyudzanali. Semoga aku juga mendapat izin. Sabda Rasulullah kepada Abu Bakar, silahkan, yuk berangkat ya, semoga saya juga diizinkan. Faqala Abu Bakrin wahal tarju dzalika bi abi wa unti, anta bi abi wa umi. Apakah Anda memerlukan izin? Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah, apakah untuk hijrah itu Anda butuh izin? Nggak usah ini apa, kita langsung aja. Qala na'am, ya. Ya, jadi tanpa izin Rasulullah, tanpa izin Allah, Rasulullah belum berangkat. Fahabas Abu Bakrin nafsahu ala Rasulillah liyashabah. Maka Abu Bakar pun berpikir, udahlah kalau begitu bareng aja. Kalau memang Rasulullah akan hijrah, ya, kita nunggu aja lah sampai diizinkan. Wa allafa rahilatain. Lalu beliau menyiapkan dua kendaraan, dua tunggangan. Mulai prepare lah singkatnya. Dikasih makan yang cukup supaya sehat. Dua binatang ya, dua kendaraan. Kanata indahu wa akhadha yata'adahuma bi riayati arba'ata asyhur, dan beliau siapkan itu selama 4 bulan. Jadi diusahakan dari sekian tunggangan beliau dipilihlah 2 yang terbaik. Nah, kemudian diberi makanan yang cukup ya, pokoknya diservis lah supaya nanti tiba waktunya 2 kendaraan tadi, 2 tunggangan tadi siap. Wa fi hadhil asna ra'at Quraisyun anna Rasulullah qad sarat lahu syi'atun wa ashabun min ghairihim. Sementara orang-orang Quraisy melihat Rasulullah sudah banyak pendukungnya, makin hari makin banyak. Ya, bahkan pendukungnya itu bukan saja orang-orang lokal, malah sudah di Madinah, di luar kota, yang jaraknya cukup jauh ya.
Nah, bi ghairi baladihim, bukan negerinya. Fahadzaru khuruja Rasulullah, maka mereka pun bersiap-siap untuk mencegat dan mencegah Rasulullah supaya tidak keluar dari Madinah. Wa khafu ayyakuna qad ajma li harbihim. Nah, mereka khawatir kalau sampai Rasulullah nanti keluar Madinah, ini akan membentuk koalisi nantinya dan akan menyerang mereka suatu saat. Nah, sehingga sebelum itu terjadi, mereka menyiapkan kegiatan untuk mencegah Rasulullah. Fajtamalahu fi Darin Nadwa, maka satu saat mereka merencanakan musyawarah di Darun Nadwah. Daru Qusay bin Kilab, yaitu tempatnya rumahnya Qusay bin Kilab, allati kanat Quraisyun la taqti amran illa fiha, suatu tempat yang biasa dipakai oleh orang Quraisy untuk memutuskan perkara-perkara penting. Jadi mereka kalau menemukan hal-hal yang patut dibicarakan, mereka mengambil tempat itu, Daru Qusay, Yatasyawaruna fima yasna'una bi amri Rasulillah. Pokok bahasannya adalah bagaimana sikap kita merespon Rasulullah dan para sahabat yang jumlahnya semakin bertambah. Bahkan bukan saja orang-orang lokal, itu sampai ke Madinah. Fajtama'a ra'yuhum akhiran ala ayyakhudha min kulli qabilatin fatan syaban jildan. Maka salah satu kesimpulannya adalah masing-masing kabilah menyiapkan seorang pemuda yang paling kuat. Tiap kabilah diminta satu peserta, Apa maksudnya? Tsumma yu'taqula minhu saifan sariman. Kemudian masing-masing dibekali dengan pedang. Tsumma ya'miduna ilaihi fayadribuna darbata rajulun wahid fayaqtuluhu. Rencana mereka setelah menyiapkan anak-anak muda lalu dibekali dengan pedang, nanti Rasulullah dikeroyok, maksudnya dibunuh dengan sekali gerakan. Semua masing-masing harus ikut berpartisipasi. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa kisos. Kalau dilakukan oleh sebagian kan nanti akan dituntut oleh keluarganya, karena walaupun Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, ini tidak semua keluarganya ngikut, tapi mereka tetap membela Rasulullah, keluarganya ini. Contohnya Abu Talib lah, walaupun dia nggak beriman, tapi dia tetap membela Rasulullah sampai akhir hayatnya. Begitu juga keluarga yang lain. Sehingga diambil kesepakatan, semua kabilah mengirimkan seorang wakil yang paling kuat, terus dibekali pedang, dan nanti mereka mengeroyok Rasulullah dengan sekali gerakan, sehingga semuanya ikut berpartisipasi dalam mengeksekusi Rasulullah. Jadi semuanya harus dianggap bersalah. Nanti kalau ada tuntutan, kalau itu dilakukan semua orang kan nggak bisa menghindar. Bagaimana mau nuntutnya? Ini semuanya, masyarakatnya yang begitu. Hanya kalau sudah masyarakat yang pelakunya kan susah dibawa ke meja hukum kan. Kalau masyarakat sekitar melawan hukum nggak mungkin semuanya dihukum. Nah inilah rencana mereka. Kemudian sumayota fayadribu robatan wahidatan kaila yakdiru banu abdi manaf ala harbihim jami'an, supaya keluarga dari Rasulullah nanti nggak bisa membalas, karena ini dilakukan oleh seluruh masyarakat.
Wa darabu lidzalika mi'ada yauma ma'lum. Lalu mereka merencanakan waktunya. Ya. Operasi, kapan operasinya itu. Fa'ata Jibril Rasulullah ya'muru bil hijrah wa yanhahu ayyanama fi tilkal laila. Lalu Jibril datang memberitahu hasil dari kesepakatan mereka. Dan Jibril melarang Rasulullah tidur di pembaringan yang biasa pada malam itu. Jadi sedemikian gawatnya sampai Jibril melarang tempat yang biasa ditiduri oleh Rasulullah untuk beliau di sana, ya, dilarang. Qalat Aisyah fi ma yarwil Bukhari. Aisyah bercerita tentang hal ini, diriwayatkan Al-Bukhari, fa bainama nahnu yauman julus, suatu saat kami sedang duduk-duduk fi baiti Abi Bakrin, di rumahnya Abu Bakar, berarti rumah mertua Rasulullah, ya, karena Aisyah itu sudah menikah. Fi hari zahirah, di waktu yang cuacanya begitu panas. Qala qail li Abi Bakrin, hadza Rasulullah mutaqanni'an. Ada seorang datang pada Abu Bakar, pada Abu Bakar, Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Jadi laki-laki itu datang pada Abu Bakar, ini adalah Rasulullah, sedang nyamar. Ya, jadi Rasulullah masuk ke rumah Abu Bakar, nyamar. Fi sa'atin lam yakun ya'tiha fiha. Pada saat yang tidak biasa ada tamu. Nah, sampai sekarang katanya, kalau ada di siang hari dengan matahari yang begitu menyengat, biasanya Mekah itu sepi. Ya, mereka ramainya itu kalau sudah asar ke atas sampai malam atau pagi. Tapi kalau siang di cuaca yang begitu panas, ya, jarang ada orang lalu lalang. Nah, di sanalah Rasulullah, di waktu itulah Rasulullah mendatangi Abu Bakar dengan nyamar. Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar mengatakan, fudiyalahu abi wa ummi. Wallahi ma ja'a bi hadhihi sa'a illa amrun. Kata Abu Bakar, pasti, ya, ini urusan yang sangat penting. Karena tidak mungkin Rasulullah datang seperti ini. Nah, beliau mengatakan begitu. Ukhruj min indika. Lalu Nabi berkata pada Abu Bakar, keluarkan semua orang yang, keluarkan isi rumahmu. Maksudnya keluarkan semua orang yang ada di dalam rumah, ya, supaya nggak turut dengar, kan? Karena beliau ingin berbicara masalah yang rahasia. Akhrij man indaka, keluarkan semua orang yang ada di sini. Faqala Abu Bakrin, innama hum ahlaka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Mereka sudah keluar semua. Kata Abu Bakar, fa inni qad adzina li fil khuruj. Lalu Rasulullah mengatakan, aku sudah mendapat izin dari Allah untuk khuruj, untuk keluar dari Mekah, ya, untuk hijrah. Faqala Abu Bakrin, fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilati. Ya Rasulullah, kalau begitu ambil salah satu tungganganku. Kan beliau menyiapkan dua, ya. Ambillah. Faqala Rasulullah bisaman. Ya, kata Rasulullah, ya, dengan harga. Qalat Aisyah fajahazna huma ahasal jihaz. Kata Aisyah, lalu kami menyiapkan segalanya dengan begitu rapi. Wa sana'taha lahuma safratan fi jirab. Dan kami buat dibuat
rangsum. Ya, rangsumnya itu dibuat dengan dimasukkan ke kulit. Maksudnya ada satu tempat wadah ya terbuat dari kulit jirop itu rangsum itu. Jadi maksudnya dibawain bekal-bekalnya di situ oleh Aisyah. Layaknya orang mau pergi jauh kan bawa bekal. Jadi Aisyah mengambil jirop, suatu tempat yang terbuat dari kulit. Nah, di sanalah beliau memasukkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan. Faqata'at Asma bint Abi Bakrin qat'atan min nitaqiha. Kemudian Asma, tetehnya Aisyah, ya, mengambil potongan kain. Ya, jadi kayak kemben. Ya, lalu makanannya itulah beliau taruh di situ. Padahal beliau saat itu sedang hamil tua katanya. Tujuannya adalah untuk mengirim makanan, ya, ke persembunyian Rasulullah. Fabidzalika sumiyat dzatun nitaq. Maka Asma inilah kemudian dinamai dengan dzatun nitaq, perempuan yang mempunyai kemben. Ya, jadi ditaruh di situ. Karena naik ke bukit. Asma ini untuk mengirim makanan kepada ayah beliau dan Rasulullah. Ya. Itu naik ke bukit, ditaruhnya di sini. Kenapa enggak dicangking? Ya karena kan sembunyi. Ya, jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau dia naik, ya harus mencari tempat yang rute yang tersembunyi. Artinya mudah dibawa lah, tidak memberatkan tangannya. Wantalaka Rasulullah ila Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau menjumpai Ali bin Abi Thalib, ya. Fa amarahu ayatakhalafa ba'dahu bi Makkah raithama yu'adda an Rasulillah al-wada'i. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib supaya menggantikan beliau di rumahnya. Rasulullah sendiri mau pergi, ya. Untuk apa Ali bin Abi Thalib mendapat amanat dari Rasulullah? Yaitu mengembalikan titipan-titipan. Jadi Rasulullah itu, ya, menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakatnya untuk nitipin barang. Ya, jadi walaupun mereka mendustakan Rasul, tapi mereka percaya Rasulullah itu orang yang jujur. Nah, maka sebelum beliau pergi, semua titipan-titipan itu, ya, diminta oleh Rasulullah pada Ali untuk dijaga dan nanti dikembalikan pada pemiliknya. Idlam yakun ahadun min ahli Makkah lahu syai'un yukhsha alaihi ila istauda'ahu. Karena tidak ada penduduk Mekah, satupun penduduk Mekah yang punya barang mewah yang dikhawatirkan hilang kecuali dititipkan pada Rasulullah. Ini satu yang aneh, ya. Tapi mereka sendiri nggak beriman. Jadi semua ahli Mekah yang punya barang mewah itu dititipkan kepada Rasulullah. Nah, Ali ditugasi untuk mengembalikan itu karena tidak bisa cepat, ya. Apalagi beliau akan melakukan perjalanan jauh, kan ini akan mengundang kecurigaan. Ada apa kembaliin gitu. Maka itulah Rasulullah menyuruh Ali, lama yatlamuna min sidqihi wa amanati, karena Rasulullah sudah dikenal oleh masyarakatnya dengan kejujuran dan amanahnya. Wa amara Abu Bakr ibnu Abdullah ayyatasamma'a lahuma ma yaquluhun nas anhuma fi bayatin nahar. Sementara Abu Bakar menyuruh Abdullah, anak beliau, kakak dari Aisyah yang laki-laki, untuk mendengarkan berita, turun ke kota
mendengar berita tentang kepergian Rasulullah. Nah, untuk bagaimana respon dari masyarakatnya, ya. Nah, ini yang ditugasi adalah Abdullah. Nanti Abdullah ini setor kepada Rasulullah ke bukit, cerita nanti apa yang beliau jumpai di tengah kota, ada berita-berita yang update. Nah, nanti disampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar, ayahnya. Kemudian sumayatihima, beliau mendatangi Abu Bakar dan Rasulullah idza amsa, jika sudah petang, sudah mendekati malam, beliau pun naik ke bukit menyampaikan berita yang beliau terima di kota, ya. Bima yakunu ma'au min akhbar wa amara Amir bin Fuhairah. Kemudian begitu juga Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah budak dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiqnya ditugasi untuk menggembalakan kambing. Ya, jadi Abdullah diminta untuk setor informasi. Nah, Amir bin Fuhairah diminta untuk menggembalakan kambing, tujuannya untuk menghapus jejak dari Abdullah yang naik bukit. Nah, sebab itu akan mudah diikuti oleh orang Quraisy. Nah, begitulah tugas-tugas Abu Bakar yang diberikan kepada anggota keluarganya. Hampir semuanya diberi tugas, ya. Warawa Ibnu Ishaq. Nah, kemudian Asma, tetehnya Aisyah, ya, itu ditugasi untuk mengirimkan ransum. Tadi itu makan, ya, untuk ransum. Lihat ama min albaniha. Nah, begitu juga Amir bin Fuhairah ini di samping menggembalakan kambing, beliau juga memerah susunya, ya. Susunya ini kemudian nanti dibawa oleh Asma ke bukit sana, di samping makanan-makanan yang akan beliau santap, ya. Jadi dikirim oleh Asma. Warawa Ibnu Kula Masain li al-yusyamau kulla sabah. Nah, kemudian jadi setiap sore datang ke sana. Kemudian Abdullah ini pulangnya pagi. Si Abdullah ini jadi tidur di Jabal Nur, ya, di Jabal Nur tidur. Nah, nanti paginya baru pulang ke rumah. Besok begitu lagi terus. Warawa Ibnu Ishaq wal Imam Ahmad kilahuma an Yahya bin Ubad bin Abdullah bin Zubair. Diriwayatkan oleh Ishaq, Imam Ahmad, keduanya dari Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Zubair, dari Asma binti Abi Bakar, ya, diceritakan oleh Asma bin anaknya Abu Bakar. Lama kharaja Rasulullah wa kharaja ma Abu Bakrin ihtamala Abu Bakrin malahu kullahu ma'ahu. Saat Rasulullah berangkat ditemani oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar membawa bersamanya, ya, 5.000 atau 6.000 dirham. 5.000 atau 6.000 dirham. Dirham itu adalah mata uang yang terbuat dari perak. 1 dirham itu kurang lebih kebeli ayam lah. Katakanlah kalau ayam sekarang 100.000, ya, ayam jago, 6.000 berarti berapa? 600 juta. Kurang lebih nilainya itu, ya. Jadi beliau membawa uang, kalau dulu mah nggak bisa ditransfer, ya. Jadi belum ada uang kertas dulu, jadi masih pakai logam. Kalau nggak emas ya perak, kalau emas namanya dinar, perak namanya dirham. Nah, beliau membawa serta saat hijrah itu 6.000, 5.000 atau 6.000 dinar. Kalau 6.000 dirham, ya, 1 dirham itu 100.000, maka kurang lebih setara dengan 600 juta. Itu harta yang dibawa oleh Abu Bakar bersama Rasulullah.
Nah, fadakhala alaina jaddi, saat beliau sedang menyiapkan uang itu, kan namanya logam kan berbunyi kan, klontrang-klontrang itu kan. Kakeknya masuk. Kakek ini maksudnya ayahnya Abu Bakar Siddiq. Mereka lagi ngerapin itu, menyiapkan segalanya, masuk. Nah, kakeknya ini buta katanya. Faqala, lalu dia berkata, wallah inilah arahu qad faja'akum bimali ma nafsi. Kok sibuk amat ini, ada apa gitu? Kata kakeknya. Sepertinya serius sekali ini. Ya. Lalu aku menjawab, kata Asma yang menyiapkan segalanya, kala ya abi, oh enggak sibuk katanya. Innau qad taraka lana khairan katsiran, sesungguhnya dia meninggalkan untuk kami ini apa, uang nih, dia bilang gitu kan, banyak. Faqal fa akhadtu ahjaran fa wada'tu ma fi quwwatin fil bait alladzi kana abi yad'u malahu. Kemudian aku pun mengambil tempat, ya, artinya di satu tempat yang biasa dipakai untuk naruh uang, saya masukkan ke sana. Jadi ada lubang, jadi buru-buru ditaruh di situ. Karena si kakeknya datang, ya, begitu kakeknya datang, uang yang menimbulkan bunyi-bunyi itu uang logam. Ada apa nih kok sibuk amat ini? Enggak apa-apa. Enggak, ini lagi ngitung uang. Cepet-cepet diselesaikan, disembunyikan dalam lubang. Maksudnya tempat tempat penyimpanan. Kemudian ditutup dengan kain. Ini dilakukan oleh Asma, ya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, walaupun oleh kakeknya, ya, nanti kalau terjadi apa-apa ini kan kabarnya akan kemana-mana gitu kan. Nah, begitulah Asma menyimpan uang. Walamma kanat atamatatil lailah, saat sudah sore, hajara fihan nabi, maka kata Asma, wallahi ma tarakalana syai'an, demi Allah tidak ada sedikit pun harta yang kami tinggalkan, ya. Walakinni aratu an askatta syekhah bidzalika, tetapi aku lakukan itu untuk mendiamkan, membungkam si kakek. Jadi si kakek itu datang di luar dugaan, masuk ke rumah, ini sibuk amat, enggak, lagi nyimpen uang katanya. Nah, dia dengar kan, karena dia sensitif, dia tahu, oh lagi ini lagi naruh uang, padahal uang itu mau dibawa, ya, sebenarnya tidak ditempatkan di tempat biasa, tapi supaya si kakek dari Asma ini tenang, sebab kalau dia ribut ini akan membuka rahasia, kan semuanya memang diatur sedemikian rupa. Wala makanat atama, setelah sore kurang lebih pada maghrib, ya, maka Rasulullah pun merencanakan pergi. Istama'al musyrikun ala babi Rasulillah, orang-orang musyrik sudah mengepung pintu rumah Rasulullah, nah, di seputar rumahnya itu. Karena rencana ini kan sebenarnya bukan mereka mengikuti jadwal Rasulullah, tapi Rasulullah mengikuti jadwal mereka. Kan tadi sudah disampaikan, mereka rapat, sudah menentukan di tanggal sekian, jam sekian. Jadi Rasulullah yang ikut. Ya, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah, mau digerebek gitu. Nah, Rasulullah kemudian mendapat wahyu dari Jibril, maka beliau menyiapkan malam itu, jangan tidur kan, pergi. Nah, nanti yang menempati tempat Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Fantalaka Rasulullah,
Wa ammatil kanatil kalaita walama saat sudah sore maka orang-orang musyrik mulai mengepung Rasulullah yatarabbasunahu liyaqtuluhu, menanti saat yang tepat untuk membunuh Rasulullah. Walakinna kharaja min bainihim, tapi Rasulullah ternyata keluar di antara kepungan itu. Ya, dikepung begitu padat banyak orang, Rasulullah keluar. Waqad aqalla alai sinnatan minan naum, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mujizat pada Rasulullah, semua yang ngepung itu ngantuk. Ngantuk, dibuat ngantuk. Ya. Jadi Rasulullah pun keluar terang-terangan di depan mereka. Kan ini kan sangat perbuatan yang sangat menakutkan ya. Dikepung begitu padat, mereka keluar pada ngantuk begitu katanya. Bada antara ke Alian, sementara beliau keluar dari rumah, Ali ada di dalam. Naiman ala firashi, di atas pembaringan beliau. Watom anahu bi anala yasilaihi bi ayyamakru. Tapi Rasulullah sempat menenangkan. Insya Allah kamu tidak akan terbunuh, kata Rasulullah pada Ali. Kamu tinggal di sini, insya Allah Allah akan menyelamatkanmu. Nggak apa-apa. Wantalaka Rasulullah wasahibuhu Abu Bakrin ila ghori Thawr. Beliau kemudian pergi bersama Abu Bakar ke Gua Thur. Namanya Jabal Nur ya. Jadi nama gunung itu Jabal Nur. Di atas gunung itu ada gua, namanya Gua Thur. Liyuqima fihi, untuk bermalam di sana. Wa kana dzalika ala rajih fil yaumi tsani min Rabiul Awal. Ba'da amada salasata asyara sana minal bi'tsah. Nah, itu 13 tahun beliau berjuang berdakwah. Kemudian di Mekah berakhir dengan seperti itu, ya, akan dibunuh. Fadakhala Abu Bakrin qabla Rasul. Maka Abu Bakar sebelum Rasulullah masuk ke gua, Abu Bakar masuk dulu. Masuk ke gua itu untuk mendeteksi ada hal-hal yang patut disingkirkan nggak dari dalam gua, takut bahaya. Ya, jadi beliau mendeteksi apakah ada binatang-binatang berbisa, diperiksa dulu sebelum Rasulullah masuk. Ya. Falami salgar lianzura afihi sabun au hayatun, beliau periksa apakah di dalamnya ada binatang buas atau ada ular. Yaki Rasulullah binafsih, untuk melindungi Rasulullah. Rasulullah ini di catatan yang lain menegur, kenapa kamu lakukan ini? Ya Rasulullah, kalau saya yang mati, yang akan kehilangan cuma satu keluarga. Tapi kalau engkau yang mati, yang akan kehilangan adalah dunia. Ya sudah tergambar. Padahal status Abu Bakar Siddiq waktu itu sudah menjadi mertua beliau. Kan nggak ada mertua yang begini baik. Ya. Fa aqama fi salasata ayyam, maka beliau bersama Abu Bakar di sana tinggal selama 3 hari. Wa kana yabitu indaha Abdullah bin Abi Bakrin bi khabarihima, dan beliau berdua ini ditemani oleh Abdullah, anaknya Abu Bakar. Ya, karena tugas beliau kan kalau siang di Mekah, malam nginep di sana, cerita apa yang beliau jumpai di siang hari. Stor berita lah singkatnya. Bi akhbari maka summa yudliju min indihima bisaharin. Lalu beliau turun lagi di waktu sahur. Jadi Abdullah bermalam bersama ayahnya dan Rasulullah. Kemudian turun dari bukit waktu sahur. Nanti kalau udah malam begitu lagi selama 3 hari. Fayusbihu ma Quraisyin bima kata ya kabaitin biha. Wa kana Amr bin Fuhair, sementara budak beliau Amir bin Fuhair yuwariha alaiha biqitatin minal khanam. Beliau menghapus jejak. Jadi Fahir bin Amir bin Fuhairah ini ditugasi untuk menggembalakan kambing. Jadi membawa kambing banyak ke jejak-jejak yang dilalui oleh Abdullah, supaya
bekas langkahnya di pasir itu nggak terbaca. Sebab langkah kita kalau tempatnya keras mah nggak kelihatan, tapi itu kan pasir, akan ketahuan, oh sana nih. Nah, itu dihapus dengan gembalaan kambing, membawa kambing. Kharaja min indihima Abdullah tabi Amir asara. Jadi Amir bin Fuhairah selalu mengikuti Abdullah. Sudah dijadwalkan sambil bawa kambing gitu ya. Kaila yadharul liqadamai asar, supaya bekas dari langkah-langkah Abdullah tidak bisa diikuti, tidak bisa dibaca. Amal musyrikun faqat intalaqa ba'da an alimu bi khurujin nabi. Setelah orang-orang musyrik setelah gagal ya dalam rencananya, kan mereka kan menggerbek ya. Begitu digerbek ternyata Ali kan gagal tuh. Wah, berarti Muhammad sudah pergi. Nah, mereka terus menyebar. Jadi gitu. Yantashirun, mereka menyebar fitarikil Madinah, di seluruh jalan-jalan, jalan yang bisa dilalui orang musafir, itu semua ya dicari. Wa yufattishun, dan mereka menyelidik, nitik-nitik fi kulil madan, dalam setiap tempat yang dicurigai Rasulullah lewat di sana. Diadang semuanya pokoknya ya, ditempatkan di posisi-posisi yang memungkinkan musafir itu lewat situ. Hatta wasalu ila ghari Thaur, termasuk ke Jabal Thur. Ketemu sebenarnya. Usaha mereka ketemu, ya. Wasami'a Rasul wa sahibahu aqdamal musyrikin. Bahkan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar mendengar langkah-langkah mereka hilir mudik di depan gua. Jadi sebenarnya mereka berhasil ya. Semua peluang-peluang itu diteliti. Takhfiqu min haulihim. Jadi suara ini, sendal-sendal mereka itu terdengar oleh Abu Bakar. Ini membuat ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Nah, ini diabadikan Allah dalam surat 9 ya. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka ada di gua, sahabat yang berkata, la tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. Ya bagaimana enggak cemas ya, karena Abu Bakar melihat langkah-langkah mereka tuh dari dalam kelihatan. Dan kalau ada cerita yang menyatakan, kemarin saya sampaikan, ada cerita laba-laba membuat sarang, burung dara, itu semuanya hoax, tidak ada. Ya, Allah tidak membuat mukjizat seperti itu. Tapi Allah membuat mukjizat nggak kelihatan. Singkatnya gitu aja. Jadi bukan karena wasilah itu, ya nggak kelihatan aja gitu. Kan bisa saja, ya, Allah menghilangkan daya lihat. Walaupun matanya masih ada kan, ya, matanya masih ada tapi dihilangkan daya lihatnya. Telinganya masih ada tapi dihilangkan daya dengarnya. Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Kata Abu Bakar Siddiq mengatakan, bahkan beliau Abu Bakar bisik-bisik saking takutnya. Kata Nabi, ya, membisiki Nabi, lau nazar ahaduhum tahta qadamahu la ra'ana. Andaikan orang-orang musyrik yang hilir mudik itu nengok aja begini, membungkuk aja, pasti mereka akan melihat kaki kami. Ini kata Abu Bakar. Ya, jadi saking cemasnya, sayang oleh Allah tidak diberi naluri untuk menengok begitu tuh, atau untuk masuk ke dalam gua. Ya, kalau mereka nengok aja udah kelihatan. Fa'amalla absara musyrikin hatta lam yahun li ahadi minhum al-ittifat ila dzalikal ghar. Tapi Allah membutakan penglihatan orang-orang musyrik sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang membungkuk untuk melihat lubang gua. Walam yakhtur bibali wahid minhum ayatasal amma yakunu bidakhili. Bahkan tidak ada dalam hati mereka pertanyaan
di dalam ada apa ya? Kita periksa dulu. Nggak ada. Ya, inilah mujizat yang Allah berikan. Walamma inqata talab anhuma kharaja. Maka ketika sudah ada informasi dari Abdullah, mereka sudah menghentikan pencarian, sudah nggak nyari lagi, barulah Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua. Ba'da'an ja'ahuma Abdullah bin Arqad wa huwa minal musyrikin. Nah, setelah dijemput oleh Abdullah bin Arqad katanya. Abdullah bin Arqad ini ya orang musyrik yang disewa untuk menunjukkan jalan, guide. Karena persoalannya Rasulullah belum pernah ke Madinah, nggak tahu jalan lah singkatnya. Ya kalau kita kan ada plangnya, ada tanda panahnya, ya kan? Contohnya mau ke Semarang, belok kanan, belok kiri kan ada. Nah ini kan nggak ada. Terus yang kedua, jalan yang rute yang ditempuh itu bukan rute biasa, karena rutenya orang ngumpet ini, supaya tidak mudah diketahui. Ya. Kalau yang sudah biasa mah udah tahu sini ke sini. Ini mereka menyewa Abdullah ini karena dia ahli ya udah ngerti lah soal jalan itu. Nah, maka yang dipilih itu kebanyakan tempat-tempat yang rahasia. Ya bisa terbayang ya, kita dalam perburuan kita pasti kan nggak tenang tuh, mau makan mau apa segala, dan nggak semakmur kita. Kapan lapar bisa turun ke warung kan, ini kan susah. Nah, kita lanjutkan. Wa dzata yaum, dan pada hari itu bainahuma kana jama'atan min Bani Mudraj fi majlisin lahum wa bainahum Suraqah bin Ju'sham. Satu hari ada jamaah ya, ada komunitas dari Bani Mudraj. Nah, salah satu di antara mereka itu namanya Suraqah bin Ju'sham. Suraqah ini. Id aqbala ilaihim, Suraqah datang kepada mereka. Jadi ada kerumunan orang, ada Suraqah datang kepada mereka. Rajulun faqala inni qad ra'aitu anifan aswidatan bisahil. Saya melihat ada orang dari jarak jauh. Kata Suraqah, saya lihat ada dari jauh tuh ada orang. Ini jangan-jangan Muhammad ini. Kata Suraqah. Sepertinya Muhammad dan temannya. Fa'arafa Suraqah lah annahum hum. Dan Suraqah yakin kayaknya mereka, dilihat dari tanda-tandanya. Walakinnahu arada ay yusniya azma ghairahum anit talab. Tapi beliau menyampaikan itu, kenapa beliau tidak langsung nangkep gitu ya? Kenapa beliau harus cerita? Nah, supaya dia pengen tahu respon dari komunitas ini. Dia cerita. Faqala laqad innaka qad ra'aitu fulanan wa fulan intaliqu bi ayunina yabtaghuna dalatan lahum. Supaya mereka mengakui lah, ya, singkatnya pengen eksistensi lah. Ya, dia cerita, kenapa dia enggak ya alternatif untuk berinisiatif untuk nangkep, tapi cerita dulu supaya orang-orang ini menjadi saksi. Kayaknya ada itu, saya yakin itu Muhammad. Kata mereka, kalau kamu yakin, kenapa? Kejar gitu. Tuh, ceritanya gitu. Nah, lalu dilakukanlah pengejaran oleh Suraqah. Wasara hatta sara yasma qiratan Nabi, dan beliau sampai di satu titik mendengar bacaan Quran Nabi. Jadi Nabi itu sambil pergi itu membaca ayat Quran. Itu sampai terdengar oleh Suraqah. Kemudian fasahat qaimata kufarasi Suraqah fil ardi. Tetapi ketika beliau ingin menangkap ya, mau nangkep, tiba-tiba kaki tunggangannya itu ngebebes.
si anunya tuh, kuda yang dinaiki tuh kakinya ngebebes ke gurun ya, pasir. Hatta satala, kemudian beliau kembali menormalisasi diri ya. Nah, biasa sudah normal dikejar lagi, begitu berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang. Setiap udah deket ngebebes lagi, ngebebes. Sampai kemudian beliau ada di satu titik sadar. Berarti orang ini benar nih. Wah, nggak bisa ini. Udah berkali-kali itu begitu, ya. Mengejar, udah mau ditangkap, jatuh ininya. Dan itu berulang-ulang. Irtifasya mithla dukhan, sehingga sampai debunya itu ngebul ke atas tuh, ya, membentuk kayak awan. Si debunya ini, si kendaraannya ini, tunggangannya itu cakar-cakar begini, sampai debunya ngebul gitu, ya, menimbulkan tumpukan debu. Nah, kemudian beliau sadar, annahu mamnu'un an Rasulillah. Ini pasti memang dilarang. Oh, berarti nggak diizinkan saya ini menangkap beliau. Beliau sadar. Wa dakhalahu ra'bun azimun, sehingga beliau getar ya, bergetar. Fadadahuma bil aman. Lalu beliau manggil-manggil keduanya dengan menjanjikan keamanan. Saya enggak melukai, saya enggak melukai, kata Suraka. Fa waqafa Nabi wa man ma'hum hatta wasala ilaihim fa'tadzara ilaihi. Lalu Rasulullah pun berhenti karena si Suraka ini menjanjikan, enggak, saya enggak mengganggu. Beliau berhenti. Lalu Suraka minta maaf, ya, minta maaf di hadapan Rasulullah. Wa sa'ala ayastaghfira lahu, dan minta diistighfarkan. Tsumma arada alaihima azad wal mata. Lalu beliau menjadi muslim, si Suraka, dan menawarkan bekalnya. Karena dia juga punya bekal. Ayo, bawa aja. Faqala lahu la hajata lana. Lalu Abu Bakar Siddiq, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq mengatakan, kami nggak perlu itu, nggak perlu bekal. Walakin amma annal khaira faqala kufitum. Tetapi kami sudah, yang penting adalah beritahu kabar. Ya, kata Rasulullah, kami nggak perlu bekal-bekal kamu itu, nggak perlu. Yang penting yang kami butuhkan sekarang berita ini, informasi bagaimana, apa yang kamu tahu. Nah, setelah diceritakan, faqala kufitum, sudah, semuanya sudah saya ceritakan. Suma ada Suraka adrajau ila Makkah wa huwa yasrifu anzaran nas ani rasuli. Kemudian Suraka pun pulang lagi ke Mekah, ya. Dan beliau berusaha memalingkan perhatian orang terhadap Rasulullah. Ya. Wa man ma'ahu bima yarahu minal qaul. Jadi beliau mengarang cerita yang beda, enggak aslinya, untuk melindungi Rasulullah jangan sampai dikejar. Kalau dia cerita saya ketemu, pasti dikejar kan. Jadi beliau mengarang cerita, saya nggak ketemu, sudah sejauh sekian gitu. Wa hakadza intalaka ilaiha fis sabah jahidan fi qatlihima. Demikianlah beliau sampai ke tengah-tengah orang Quraisy di pagi hari, ya, yang berniat untuk membunuh keduanya. Tapi di sore hari beliau bahkan melindungi keduanya. Jadi di pagi hari Suraka ini mengejar beliau, musuh. Di sorenya sudah menjadi sahabat. Nah, ini maksudnya, ini berita ini ingin menyampaikan kita betapa cepat manuver seseorang. Pagi hari dia jahat, sore jadi orang baik gitu. Ya, bahkan menjadi sahabat Rasulullah, menjaga beliau. Wa yasarifun nas anha, melindungi beliau. Nah, ini kan jarang terjadi ya. Di pagi hari dia kufur, di pagi hari dia menjadi lawan, di sore hari dia menjadi kawan. Nah, kemudian Rasulullah Quba. Sampailah Rasulullah ke Quba. Sekarang masih ada sisanya ya, Masjid Quba. Masjid Quba ya.
fastaqbalahu man fiha wa aqama fiha yad'u ayyaman nasilan ala Kulsum bin Hadam. Semua orang menyambut kedatangan Rasulullah. Wa aqama fiha bid'ata ayam. Beliau tinggal di Kuba beberapa hari di situ. Ya, dia itu diakomodasi oleh Kulsum bin Hadam. Haitsu adrakahu fiha Aliyun ba'da'an an adda minhu wada'i. Di sana beliau sudah ketemu Ali. Ali tahu-tahu sudah di situ. Ya. Ya karena Ali menggunakan jalan biasa kan? Karena Ali tidak menjadi target pembunuhan. Sehingga beliau sudah di Kuba berjumpa dengan Rasulullah. Nah itu beliau lakukan karena titipan-titipan yang diamanati oleh Rasulullah sudah dikembaliin, sudah dibalikin semua. Barang-barang titipan ini sudah beres. Wa assasan nabiyya hada hunaka Masjid Quba. Di sanalah Rasulullah membangun Masjid Quba. Kaplingnya itu sekarang masih ada, tapi tentu sudah bukan bangunan dulu ya. Sekarang Masjid Quba ini masih ada, yaitu di tempat itulah Rasulullah pertama kali membangun masjid. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah bukan Masjid Nabawi, bukan, Masjid Quba. Ya. Wa huwal masjidul ladzi wasafahallah. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat 9 ayat 109. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas takwa. Min awali yaumin, di hari-hari pertama. Ahaqqu an taquma fihi, berhak ya, lebih pantas Anda ibadah di sana. Masjid Quba ini ya. Ada promonya, barang siapa yang salat datang ke Quba lalu salat 2 rakaat, maka setara dengan mendapat pahala umrah. Oh, Masjid Quba tuh, ya. Di situ ada pelangnya. Jadi setiap promo-promo yang didasarkan oleh hadis itu di pelangnya ada sebenarnya. Diceritain. Situs yang disebut Masjid Quba. Rasulullah pernah ke sini bla 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 bla, gitulah kayak kita nerangin itu. Peninggalan-peninggalan masa lalu. Cuma yang datang kan nggak ngerti bahasa Arab. Mungkin ada bahasa Inggrisnya. Jadi Rasulullah juga berpesan, barang siapa, Rasulullah membiasakan hari Sabtu datang ke sini gitu, di Quba tuh, kalau nggak salah saya ingat. Dan Rasulullah berpesan, barang siapa yang datang ke Quba lalu sholat 2 rakaat, itu setara dengan menjalankan umroh. Masjid Quba itu kurang lebih dari sini ke Cibubur gitulah jaraknya. Sehingga Nabi aja lewat di depan mereka nggak ngelihat. Karena memang kalau menurut cerita Allah menimpakan rasa kantuk. Sampai orang lewat aja nggak tahu sampai begini katanya, sampai ngorok sambil berdiri mereka itu. Hal yang jarang terjadi. Apalagi nih semuanya dibuat begitu. Pokoknya yang terlibat dalam pengepungan mau mengeksekusi Nabi semuanya begitu. Kan ada orang tidur mah 1-2, yang lain melek. Ini bisa semuanya dibikin begitu. Itulah kenapa Nabi dan Abu Bakar selamat. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, sejarah yang kita pelajari pada pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kegiatan kita, dan Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.